Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah kesehatan lingkungan, yaitu penyakit akibat logam berat. Referensi yang digunakan pada slide ini adalah jurnal Heavy Metals Toxicity and the Environment dan juga Toxicity Mechanism and Health Effect of Some Heavy Metals. Ada jurnal lain ya, mungkin bisa dicari juga ya. Banyak penelitian tentang heavy metals. Apa itu heavy metals atau logam berat? Logam berat merupakan unsur yang memiliki berat atom besar dan densitas setidaknya 5 kali lebih besar dari air. Nah, ini deretan logam berat ya. Nah, meskipun logam berat secara alami telah ada di kerak bumi, namun kontaminasi pada lingkungan dan paparan pada manusia merupakan akibat dari aktivitas antropogenik seperti pertambangan, proses produksi pada industri, penggunaan logam dan senyawa yang mengandung logam pada pertanian dan lain-lain. Jadi sebetulnya logam berat ini udah ada di muka bumi ini gitu ya. Tapi karena aktivitas manusia gitu ya, kontaminasi pada lingkungan ini semakin meningkat dari waktu ke waktu, misalnya dari industri, tambang dan seterusnya. Logam berat ini masuk ke dalam trace elements atau elemen yang jumlahnya sangat sedikit. Umumnya skala ppb ya, part per billion, atau bahkan kurang dari 10 ppm. Setidaknya kurang dari 10 ppm. Selain berada di kerak bumi, logam berat secara alami terdapat pada tanaman dan hewan dalam jumlah kecil yang berguna dalam pembentukan enzim dan reaksi oksidasi reduksi atau proses biokimia lainnya. Jadi di tubuh hewan, tanaman, bahkan tubuh kita pun mungkin ya, ada juga sebetulnya kandungan-kandungan logam berat gitu, tapi ya jumlahnya sangat kecil untuk pembentukan enzim dan lain-lainnya. Nah, toksisitas logam berat dipengaruhi oleh beberapa hal, misalnya dosis, rute paparan, spesies kimia, usia, jenis kelamin, genetik, status nutrisi dari individu tersebut. Nah, beberapa logam yang memiliki toksisitas tinggi yang akan dibahas pada kuliah hari ini adalah arsen, kadmium, kromium, timbal atau lead, dan merkuri. Nah, arsen ini sudah banyak ya, sudah jutaan orang di dunia terpapar arsen, yang biasanya akibat air tanah yang terkontaminasi arsen, seperti di Bangladesh, India, Chili, Uruguay, Meksiko, dan Taiwan. Paparan pada arsen terjadi melalui oral, ingestion ya, lewat mulut, lewat pernafasan juga bisa, kontak kulit, dan pada beberapa kasus dapat menurun dari orang tuanya. Jadi faktor keturunan misalnya ya, ibunya kena arsen, anaknya juga kena gitu. Tapi ini beberapa kasus bisa seperti itu. Nah, konsentrasi arsen di udara berkisar dari 1 hingga 3 nanogram per meter kubik pada lokasi terpencil dan di daerah perkotaan sekitar 20 sampai 100 nanogram per meter kubik. Konsentrasi arsen di air biasanya kurang dari 10 mikrogram per liter. Meskipun pada daerah dekat pertambangan dapat memiliki konsentrasi lebih tinggi. Konsentrasi di makanan ya, ada juga di makanan berkisar antara 20 sampai 140 nanogram per kilogram. Sedangkan konsentrasi di tanah biasanya antara 1 sampai 40 mg per kilogram. Tapi dengan adanya penggunaan pestisida atau pembuangan limbah pembuangan limbah sembarangan ya dapat membuat konsentrasi arsen lebih tinggi. Dampak arsen bagi kesehatan bersifat karsinogenik, mempengaruhi sistem kardiovaskular, dermatologi, saraf, pencernaan, dan pernafasan. Ini beberapa gambaran ya dampak dari arsen bisa kita lihat. Ini skin lesion arsenikosis. Ini arsenik keratosis. Nah, coba kalian cari nih definisinya apa dan apa yang terjadi pada penyakit ini. Silakan tulis di kolom komentar ya. Nah, selanjutnya ada kadmium. Kadmium ini secara alami berada pada kerak bumi dengan konsentrasi 0,1 mg per kilogram. Konsentrasi tertinggi kadmium di lingkungan terakumulasi pada batuan sedimen dan marin fosfat yang mengandung sekitar 15 mg kadmium per kilogram.
Kadmium digunakan pada aktivitas industri, misalnya produksi alloy, pigmen, dan baterai. Kadmium juga terdapat secara alami sebagai trace elements di sayuran, kentang, hati, krustasea, dan moluska. Paparan kadmium, rute paparan dapat melalui pernafasan atau asap rokok dan konsumsi makanan yang mengandung kadmium. Penyerapan melalui kulit jarang terjadi. Paparan pada manusia akibat bekerja di industri logam, makanan yang terkontaminasi, merokok, dan bekerja pada tempat yang melibatkan unsur kadmium yang tinggi. Nah, ini beberapa kontribusi penyebab paparan kadmium ya pada manusia. Bisa sumber alami atau dari produksi besi dan baja, dari industri semen, kemudian produk kadmium, insinerasi limbah atau sampah, paparan kadmium, kemudian ini fossil fuels, dan lain sebagainya. Apa saja dampak kadmium pada kesehatan manusia? Kadar kadmium pada darah mengindikasikan terjadinya paparan melalui pernafasan. Kadar kadmium pada darah dan urin relatif lebih tinggi pada perokok. Nah, jadi jangan merokok ya. Efek kronis dari kadmium dapat menyebabkan penurunan densitas mineral dari tulang dan bisa menyebabkan osteoporosis. Paparan melalui pernapasan terus-menerus dapat menyebabkan perubahan fungsi paru-paru dan bisa menjadi emfisema. Paparan akut dapat menyebabkan keracunan hingga sampai ke koma. Selanjutnya ada kromium. Kromium adalah logam yang secara alami ada pada kerak bumi dari krom 2 hingga krom 6. Krom 2, krom 6. Hafal ya, itu bilangan oksidasinya. Sudah belajar mungkin di kimia dasar. Kromium itu stabil dalam bentuk Cr3 dan berada dalam bentuk bijih seperti ferrokromit. Peningkatan kadar kromium di lingkungan biasanya berasal dari air limbah buangan industri kimia, industri metalurgi, dan sebagainya. Kromium yang dibuang ke lingkungan akibat aktivitas antropogenik seringkali dalam bentuk heksavalen, kromium heksavalen. Kromium heksavalen merupakan polutan toksik industri yang bersifat karsinogenik. Paparan kromium, krom 3 merupakan unsur esensial yang bermanfaat dalam metabolisme glukosa, lemak, dan protein dengan mengaktifkan insulin. Tapi di industri biasanya kromium berada dalam bentuk Cr6. Standar OSHA ini 5 mikrogram per meter kubik, sedangkan kadar atmosfer biasanya 1-100 nanogram per centimeter kubik. Nah, paparan bukan dari tempat kerja dapat melalui makanan atau air, sedangkan dari tempat kerja seringkali melalui pernafasan. Apa saja dampak kromium? Menghirup konsentrasi kromium 6 yang heksavalen ya dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan iritasi pada lapisan hidung dan menyebabkan radang hidung. Pada hewan bahkan membuat iritasi, radang pada perut, usus, anemia, dan gangguan sistem reproduksi. Sedangkan CR3 tidak terlalu toksik. Beberapa orang mengalami alergi akibat paparan krom 6 dan krom 3. Ada tumor perut akibat paparan krom 6 dari air minum, gangguan sistem pernafasan, kardiovaskular, pencernaan, dan lain-lain. Timbal, bukan lead ya, ini lead bukan lead memimpin tapi lead timbal. Timbal secara alami berada di kerak bumi dalam jumlah kecil dengan warna abu-abu kebiruan. Walaupun ada secara alami, aktivitas antropogenik seperti pembakaran bahan bakar fosil, pertambangan, dan manufaktur meningkatkan konsentrasi timbal di lingkungan. Timbal digunakan pada produksi baterai mengandung timbal, senjata, produk logam, solder dan pipa, dan peralatan anti X-ray. Timbal juga dapat berada pada cat rumah atau bahkan permukaan interior kita. Ini beberapa sumber dari timbal yang ada di lingkungan. Ini ya metal plating, kemudian dari baterai, industri dari baterai, dari limbah tanah, kemudian dari otomotif, zat tambahan di gasolin apa bensin ya, dan pigmen, dan seterusnya. Nah, paparan pada manusia biasanya melalui pernafasan akibat menghirup partikel debu atau aerosol yang mengandung timbal. Dapat juga melalui makanan, air, dan cat. Absorpsi oleh orang dewasa 35-50%, sedangkan pada anak bisa lebih besar dari 50%. Jadi lebih bahaya ya timbal ini pada anak-anak.
Absorpsi timbal dipengaruhi beberapa faktor seperti umur dan status fisiologis dari orang tersebut. Dampak pada manusia biasanya terakumulasi di ginjal, hati, dan jaringan lain. Sistem saraf paling parah ketika terpapar timbal. Bisa sakit kepala, kehilangan kesadaran, kehilangan memori, berkurang kecerdasan, merupakan gejala awal paparan timbal pada sistem saraf pusat. Pada anak-anak dapat menurunkan tingkat kecerdasan atau IQ, gangguan pendengaran, gangguan bicara, dan lain-lain. Pada orang dewasa juga dapat mengganggu sistem reproduksi. Paparan akut dapat mengakibatkan kerusakan otak. Ini contoh penurunan IQ yang terjadi pada seseorang yang ternyata dibandingkan dengan konsentrasi timbal yang ada di darahnya. Gitu ya, semakin tinggi konsentrasi timbal pada darah, maka IQ-nya menurun gitu ya sampai 90. Ya ini ya beberapa efek gitu ya dari timbal yang ada di darah. Jadi bisa masuk ke sel gitu ya dan juga bisa masuk ke sistem saraf. Ini kalau ke sistem saraf ujung-ujungnya bisa kerusakan otak nih. Nah, kalau yang sel bisa ke hormon, ke protein. Ini juga merusak sistem imun gitu ya, apostosis, kontraksi otot, peradangan dan sebagainya. Jadi mengerikan ya. Dulu tuh masih digunakan di bensin dan berbagai bukan peralatan ya, produk-produk gitu. Tapi sekarang logam-logam berat ini sudah banyak yang dilarang gitu. Dari mulai yang tadi ya di awal tuh apa? Eh Krom, kadmium, kemudian arsen. Dulu-dulu tuh lebih banyak gitu, banyak di industri, banyak digunakan. Tapi kalau sekarang sudah semakin berkurang. Karena ya orang-orang udah mulai sadar gitu bahayanya seperti apa. Cuma ya kadang masih ada aja orang yang menggunakan dengan jumlah yang di luar batas gitu ya. Nah, ada juga merkuri atau raksa, Hg, hydrargyrum ya bahasa Latinnya. Termasuk logam transisi pada sistem periodik unsur. Di alam terdapat dalam 3 bentuk. Dalam bentuk unsur, jadi Hg unsurnya, senyawa anorganik, dan dalam senyawa organik. Masing-masing memiliki profil toksisitas yang berbeda. Pada suhu ruang, logam merkuri berwujud cair yang memiliki tekanan uap tinggi. Merkuri juga dapat dalam bentuk kation dengan bilangan oksidasi +1 atau +2. Metil merkuri paling sering berada di lingkungan dan terbentuk akibat metilasi dari bentuk anorganiknya akibat mikroorganisme yang ditemukan di tanah dan air. Merkuri terdapat pada industri elektrik, saklar, termostat, baterai, di kedokteran gigi juga ya, amalgam gigi atau ya tambalan gigi yang mengkilap-mengkilap itu ya, dan lain-lain. Awalnya penggunaan merkuri tinggi, namun lama-kelamaan berkurang akibat dilarang di berbagai organisasi. Merkuri juga sama gitu. Sama logam-logam berat tuh banyaknya dulu karena belum tahu efeknya ya banyak dipakai gitu. Tapi kemudian udah banyak riset, banyak yang jadi korban. Akhirnya mulai dilarang dan dikurangi jumlahnya. Ini contoh penggunaan merkuri pada berbagai aplikasi ya di dunia. Ada kloralkali, kemudian baterai, pertambangan, vinil klorida, lampu, dan sebagainya. Nah, ini paparan pada manusia dapat terjadi akibat kecelakaan, pencemaran lingkungan, kontaminasi makanan, perawatan gigi, operasional industri dan pertanian, dan paparan akibat pekerjaan. Paparan kronis level rendah adalah amalgam gigi dan konsumsi ikan. Nah, ini amalgam gigi ya. Ini sebenarnya gigi palsu sih sebenarnya, ini bukan orang, tapi ini ya gambarnya seperti ini gitu ya. Nah, ini buat nambal biasanya nenek-nenek gitu ya atau mungkin ya nggak mesti nenek-nenek ya, kakek atau orang-orang yang misalnya harus ditambal giginya dan pakai amalgam. Nah, itu masuk tuh merkurinya sedikit demi sedikit. Nah, merkuri juga bisa masuk ke perairan dari kerak bumi atau melalui pencemaran industri. Alga dan bakteri memetilasi merkuri tersebut. Metil tahu ya, CH3, metil. Nah, metil merkuri kemudian masuk ke rantai makanan melalui ikan, kerang hingga sampai ke manusia. Ini Hg0
ini yang logam. Nah, kalau metil merkuri MEHG, Me itu sebenarnya versi ininya ya, versi singkatannya metil itu. Tapi kalau secara unsur tuh CH3 sebetulnya. Nah, amalgam gigi mengandung 50% logam merkuri. Uap logam merkuri bersifat lipofilik dan mudah terserap paru-paru dan jaringan mulut. Setelah Hg0 masuk ke darah, kemudian masuk ke membran sel, dapat pula menembus hingga jaringan otak dan plasenta. Kemudian teroksidasi menjadi Hg2+. Nah, ketika sudah terserap, merkuri akan sulit terekskresi. Jadi dia terakumulasi di ginjal, jaringan saraf, dan hati. Ngeri lah. Dampak pada kesehatan toksik tentu saja menyebabkan gangguan pencernaan, saraf, dan saluran ginjal. Seperti yang tadi sudah disebutkan. Oke, itu saja materi untuk hari ini. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.